Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi kita dalam pelajaran fisika untuk anak-anakku kelas 9. Sekarang kita akan membahas tentang listrik dinamis. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang listrik statis, listrik yang diam. Nah, sekarang listrik yang dinamis, listrik yang mengalir ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang hukum Ohm nantinya gitu ya, sampai pada hukum Ohm. Tapi sebelum ke hukum Ohm, Pak Jujun akan menjelaskan dulu tentang konsep listrik dinamis dulu, yaitu tentang arus listrik dan beda potensial gitu ya. Kita semua di rumah pasti ada listrik gitu ya. Nah, listrik yang ada di rumah kita itu adalah contoh listrik dinamis itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kuat arus listrik dan beda potensial. Apa sih arus listrik itu? Apa sih beda potensial itu? Nah, yang pertama tentang arus listrik. Arus listrik itu adalah aliran dari elektron-elektron atau elektron-elektron yang berpindah, yang mengalir. Nah, elektron-elektron ini mengalir karena adanya beda potensial. Seperti itu. Nah, beda potensial itu merupakan suatu dorongan yang menyebabkan elektron-elektron itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Ya, seperti itu. Jadi, arus listrik itu adalah aliran elektron-elektron atau elektron-elektron yang mengalir. Itu kita sebut sebagai arus listrik. Sedangkan beda potensial itu adalah dorongan atau sesuatu yang menyebabkan elektron-elektron itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah konsep arus listrik dan beda potensial. Nah, arus listrik itu mengalir karena adanya beda potensial. Tadi sudah Pak Jujun sampaikan seperti itu ya. Arus listrik itu mengalir karena adanya beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar. Nah, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik ini yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah itu digambarkan seperti ini pada gambar. Jadi elektron-elektron sebagai titik-titik merah ini diilustrasikan sebagai titik-titik merah ini mengalir seperti ini dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus listrik seperti ini disebut sebagai arus positif atau arus konvensional. Ya, seperti itu. Alirannya persis. Nah, setelah J.J. Thomson menemukan adanya elektron, ya, orang-orang menyimpulkan bahwa arus listrik itu adalah aliran elektron. Nah, elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi ini seperti ini. Dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi kita membahasnya arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Alirannya berbeda. Itu hanya aliran elektronnya saja. Nah, syarat terjadinya arus listrik. Elektron mengalir pada suatu rangkaian jika ada beda potensial. Kita sepakat seperti itu. Elektron dapat mengalir dalam suatu rangkaian jika ada beda potensial. Tetapi jika rangkaian itu terbuka, elektron tidak dapat mengalir walaupun ada beda potensial. Contohnya pada gambar ini. Di sini ada baterai dihubungkan dengan kabel, kemudian di sini ada lampu. Ya. Nah, jika ini Pak Jujun buka, saklarnya dibuka, maka lampunya tidak menyala. Tetapi saat saklar ini ditutup, lampunya akan menyala. Ya, saklarnya dibuka, maka di sini arus listriknya tidak bisa mengalir. Mengapa? Karena elektronnya nggak bisa berpindah. Tetapi saat saklarnya ditutup, maka lampunya akan menyala. Nah, jadi arus listrik itu dapat mengalir bila ada dua hal. Yang pertama, rangkaian listriknya harus tertutup. Rangkaian listriknya harus tertutup. Kalau terbuka, maka tidak akan ada arus listrik.
saat ini saklarnya Pak Jujun tutup, maka arus listrik ini akan mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada beda potensial. Ini penting juga. Ada baterai misalkan di sini. Ada beda potensial. Kalau ada beda potensial, maka elektronnya juga akan mengalir. Seperti itu. Nah, mengapa kita masih menggunakan arus listrik konvensional? Ini seperti gambar yang tadi, dua-duanya. Yang satunya dari potensial tinggi ke potensial rendah, yang satunya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Di dalam kabel arus listrik, elektron mengalir berlawanan dengan arus konvensional. Elektronnya mengalirnya ke sana, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan arus konvensionalnya searah jarum jam. Kedua arus ini sama besarnya, sehingga kita mesti dapat menggunakan arus konvensional sebagai arus listrik, tidak masalah gitu ya, hanya arahnya saja. Arah arus listrik dan arah elektron itu berlawanan arah ya. Arah elektronnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang digambar ini ya, sedangkan arus konvensionalnya, arus listriknya itu searah jarum jam. Seperti ini. Oke. Kemudian besarnya arus listrik. Nah, arus listrik itu kan didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik, tadi kita sebut sebagai elektron, yang mengalir tiap detiknya. Sehingga I itu kuat arus listriknya sama dengan Q per T. I sama dengan besarnya muatan dibagi dengan waktu. Atau kita bisa merubahnya Q sama dengan I kali T. Nah, rangkaian listrik ketika arus tetap 1 ampere mengalir selama 1 detik. 1 coulomb itu adalah muatan listrik yang melalui titik apa saja dalam rangkaian listrik ketika arus tetap 1 ampere ya tulisannya, mengalir selama 1 detik. Itu sama dengan 1 coulomb. Yang dimaksud 1 coulomb. Oke. Nah, mengukur kuat arus listrik sekarang. Untuk mengukur kuat arus listrik, kita bisa menggunakan ampermeter. Ampermeter dipasang secara seri di dalam rangkaian listrik. Jadi untuk mengukur kuat arus listrik, kita menggunakan ampermeter. Ini contohnya. Misalkan kita mempunyai suatu rangkaian seperti ini. Untuk mengukur kuat arus listriknya, maka kita pasang secara seri. Seperti ini. Itu untuk mengukur kuat arus listriknya. Kemudian arus listrik tadi bisa timbul karena adanya beda potensial tadi ya. Nah, dari percobaan di samping ini, misalkan kita mempunyai suatu rangkaian seperti ini Pak Jujun tutup, lampunya akan menyala. Saat lampunya dibuka, saklarnya dibuka, maka lampunya akan mati. Dari percobaan ini, ya, arus listrik mengalir karena adanya sumber arus listrik yang kita sebut sebagai baterai. Ya. Nah, sumber arus listrik digunakan untuk menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantarnya ini. Nah, apa sajakah sumber arus listrik itu? Nah, untuk membahas sumber arus listrik, kita bedakan menjadi 2. Sumber arus listrik itu ada 2, yaitu ada elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer itu adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. Itu kita sebut sebagai elemen primer. Contohnya elemen volta, elemen kering, atau baterai, Pak Jun sebut merek ya, baterai ABC, baterai alkalin, seperti itu ya. Itu kita sebut sebagai elemen primer, sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. Jadi kalau sudah habis, tidak bisa diisi ulang lagi, dibuang sudah. Gitu ya. Yang kedua adalah elemen sekunder. Elemen sekunder itu adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang, bisa diisi lagi. Contohnya adalah akumulator, aki, dan baterai handphone kalian itu termasuk elemen sekunder. Apabila sudah habis, maka bisa diisi lagi atau kita cas lagi gitu ya.
itu kita sebut sebagai elemen sekunder. Itu adalah sumber arus listriknya. Atau kalau kalian punya baterai yang bisa dicas lagi itu ya, ada itu ya, itu termasuk dalam elemen sekunder. Ya, yang paling contohnya paling gampang itu adalah baterai handphone kalian. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan mana yang berbahaya, potensial atau arus? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Potensial listrik atau kita sebut nanti sebagai tegangan itu adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir. Ya, itu potensial listrik atau tegangan itu adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir. Nah, bumi kita ini memiliki potensial listrik 0. Beda potensial berbeda lagi. Beda potensial itu adalah beda nilai potensial antara dua titik berbeda di dalam suatu rangkaian. Jadi, walaupun antara dua titik di dalam suatu rangkaian ada potensial listrik, arus listrik belum tentu mengalir. Mengapa? Kalau rangkaiannya terbuka, yang kita bahas tadi. Nah, listrik tidak dapat mengalir bila potensial kedua titik sama dan listrik baru mengalir bila kedua titik terdapat beda potensial. Jadi yang berbahaya itu adalah arus listrik, bukan potensialnya. Yang lebih berbahaya itu adalah arus listrik. Kalau arus listrik itu berarti sudah pasti ada elektron yang berpindah, ada elektron yang mengalir. Ada potensial listrik, belum tentu ada arus listrik. Contohnya tadi, misalkan kedua titiknya tidak ada beda potensial, maka tidak akan mengalir atau rangkaiannya terbuka seperti tadi. Ya, jadi yang berbahaya itu arus listrik ya, anak. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm. Jadi di sini akan membahas tentang hubungan tegangan, kuat arus listrik dan hambatan. Hukum Ohm ya. Kalau kita melihat, memperhatikan dari konsep ini, ada suatu tabel hasil pengamatan atau penelitian atau pengukuran yang dilakukan oleh Ohm. Ini hubungan antara V itu voltage tegangan, I-nya itu kuat arus listrik, R itu resistansi atau hambatannya. Di dalam suatu rangkaian misalkan hambatannya tetap 2 ohm gitu ya. Kemudian di sini I-nya kuat arus listriknya yang berwarna merah ini, misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. V-nya 2 dirubah menjadi V-nya dinaikkan menjadi 4, ternyata I-nya menjadi 2. V-nya dirubah menjadi 6, I-nya ternyata 3. V-nya dirubah 8, I-nya 4. Seperti itu dan seterusnya. Dari hasil percobaan ini, pengukuran ini, di sini Ohm mempunyai suatu hubungan ya, mengambil suatu kesimpulan hubungan antara VI dan R ya, yaitu tegangan sebanding dengan kuat arus. Bila tegangan naik, V-nya naik, maka kuat arusnya juga akan naik. Ya. Tegangan sebanding dengan kuat arus. Jika kuat arusnya naik, tegangannya naik, kuat arus listriknya juga akan naik. Nah, hasil bagi tegangan dengan kuat arus listrik itu adalah tetap 2 semua. Hasil bagi V dengan I itu R-nya itu tetap semua. Ini yang disebut sebagai hukum Ohm. V sama dengan I kali R atau R-nya sama dengan V per I. Rumusnya hanya ini saja. Untuk hukum Ohm. Atau secara persamaan seperti ini. Persamaan dari hukum Ohm. R sama dengan V per I. V sama dengan I kali R. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas seperti itu. Langsung ke contoh soal saja. Contoh soal. Arus listrik 2 ampere mengalir melalui seutas kawat penghantar ketika beda potensialnya 12 volt diberikan pada ujung-ujungnya, tentukan hambatan listrik pada kawat tersebut. Diketahui yang pertama itu adalah I-nya. I-nya sama dengan 2 ampere. Kemudian V-nya 12 volt.
kemudian ditanya besarnya R atau resistansinya atau hambatannya. Jawab, oke. V sama dengan I kali R, sesuai dengan hukum Ohm tadi, konsep dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, berikutnya V-nya 12 volt, I-nya 2 ampere, yang ditanyakan R-nya, hambatannya, resistansinya berapa. Nah, R-nya sama dengan 6 ohm. Gampang kan? Ya, oke. Nah, anak-anak berikutnya kalian kerjakan soal ini. Ada Pak Yujun punya 3 soal. Yang satu, beda potensial 15 volt harus diberikan pada ujung-ujung kawat agar arus 2,5 ampere mengalir melalui kawat tersebut. Berapakah hambatan listriknya? Oke, kalian bisa menulisnya dulu, ya. Yang kedua, arus listrik 4 ampere mengalir melalui sebuah resistor 10 ohm. Berapakah tegangan listrik yang dibaca oleh voltmeter yang dihubungkan pada ujung-ujung resistor? Yang ketiga, berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui seutas kawat yang memiliki ini ya, hambatan 0,4 ohm jika ujung-ujungnya diberi tegangan 200 milivolt. Berarti ini nanti kita rubah ke dalam volt. Dari milivolt ke volt. Berarti dikalikan, ya, dikalikan 10 pangkat min 3, ya, atau 0,2 volt. Oke, jadi demikian anak-anak, untuk latihan ini kalian tulis dulu di buku catatan kalian. Berikutnya tugas kalian adalah mengerjakan ini, dikumpulkan, langsung dikerjakan. Berikutnya masih ada waktu kurang lebih 40 menit, kalian mengerjakan ini, langsung dikumpulkan hari ini. Oke, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah arus listrik, yang kemudian kedua adalah beda potensial, yang keempat adalah hukum Ohm. Oke, berikutnya kalian mengerjakan ini, langsung dikumpulkan. Ya. Oke, pembelajaran untuk hari ini sekian dulu. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke? Apabila ada yang ditanyakan, seperti biasa kalian bisa menanyakan melalui WA biar cepat responnya. Nanti Pak Yujun segera balasnya. Oke, demikian anak-anak untuk pembelajaran saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.